Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ye. Kata orang mah belum sah kalau belum main ke desa adat Sasak Cina. Jadi hari ini emak ngontak teman emak yang ada di sini. Kameramen, emak lagi sama temen emak nih. Apa orang-orang bule buat tuh cantik-cantik, emak demen liatnya kameramen. Aduh, cantiknya. Sekarang teh mau kemana, teteh? Kita di ND Village, di kampung ND Village, Oh iya. di desa Sengkol. Ayo, kita masuk. Kita masuk. Ya. Ih, ayo kameramen suang refreshing. Ayo healing-healing. Ayo mbak. Hayu sadayana, kita lanjut jalan-jalan keliling kampung. Aya tukang jajanan yuk. Mah jadi kepo dah orang Sasak biasana jajan naon atunya. Wah, apa itu? Jajanan. Jajan dari Lombok. Dari Lombok ini. Wah, Banyak kan? banyak sekali. Tahu apa? Oh, ini apa nih? Ini dari gula merah, kelapa, dan flour beras. Oh, beras. Oh iya. Ya. Tapi saya lupa namanya Oh. ini. Oh, Tapi udah coba belum? Enak coba. sekali. Enak. Mbak, ini nama makannya apa? Nama makanannya? Kalau di sini tuh kare-kare. Kare-kare. Itu betul bahannya yang sebutin barusan. Oh, ini tepung beras, santan, sama gula merah, kameramen. Mantep ini bismillahirrahmanirrahim. Kriuk. Kok juga mie ya? Enak sekali. Suka. Enak pisan kameramen. Ini mah talas tahu. Apa ini? Asam. Kameramen. Ternyata di sini juga ada asam Jawa. Sama di Jawa ini? Iya, sama asam Jawa. Boleh. Ih. Kalau di sini apa namanya? Bagi. Bage. Coba. Seperti ini? Oh, belum Bentar. coba seperti ini. Biasanya saya masak dulu. Iya. 1, 2, 3. Unik. Suka? Maya. Tah tingali, emak sekarang mau nyobain bikin tenun khas Lombok. Katanya mah susah pisan yuk. Tuh. Mau nyoba? Belum coba? Ini? Belum. Di belakang. Saya udah nyoba. Udah. Oh, udah. Bisa ya sedikit. Aduh, ya susah ke perut. Tahan napas. Itu bahan sarung. Kalau di sini mah sarungnya Bu ya. Ini tuh wajib kalau anak yang habis sunat itu wajib harus menggunakan sarung yang coraknya seperti ini, hitam sama putih. Oh, namanya kembang komak. Sekarang Mak mau gini dulu. Hentakin dulu. Oh, hentakin dulu. Ini ya. Iya. Di sini kamu lapar ini. Kenapa belum pulang? Siapa sama anak sekarang? Ada nenek di sana. Saya belum lapar nih, belum makan dari tadi pagi, belum sarapan. Kenapa belum masak? Hei, datang sampai sini untuk ini. Iyalah, karena masakan istri kan paling enak. Pak, sekarang buat sarung Sama siapa? sama mah. Enggak. Kok bilangnya istri? Belum tahu. Itu anak pertama. Anak nomor 1. Enggak dong. Suami. Suami. Kenalin, saya Indra, suaminya Melisa. Suami. Iyalah. Suaminya benar. Suaminya Mbak ini suaminya. Kenapa? Mak harus Kak? nanya dulu. Suami benar suami. Suami betul. Emak suaminya boleh. Iya, Mas.
sadayana hari ini teh mah mau masak sayur rebung bambu sareng pete jengkol goreng. Cuman ieu teh kudu nyari dulu rebungnya. Kata Melisa teh cenah aya rebungna nu mateng di dieu teh. Mak tunjukkan bagaimana cara mengambil rembung. Rebung. Rembung ular, rembung awi. Rebung naon tuh? Iwung lah mau di iwung. Iwung. Nah, ini dia yang namanya rembung. Oh itu. Iya, boleh mah apalah gua pungkulnya. Nah, ini dia pohonnya. Ini pohon yang sudah besar. Jadinya Ya. bambu. Oke, Bambu, oke. iya. Dan bisa makan kecil. Nggak bisa ini, nggak bisa makan. Ya ini. Ini nggak bisa. Nah, yang ini anaknya. Yang itu dari anaknya. Hati-hati. Nah, sekarang kita ambil ya. Teman emak yang satu ini teh emang jempolan, bisa ninggalin kehidupannya di Prancis sana ya. Terus nikah sama orang Lombok, atulah kan semuanya benar-benar beda ya. Kehidupan sehari-hari nak sampai alamnya pun beda atuh sama Prancis. Tapi Melisa iya teh benar-benar jatuh cinta sama Indonesia. Jadi dia jalanin semuanya dengan ikhlas dan hati gembira. Alhamdulillah, iya bahan-bahan masakan geus komplit ya. Sama Melisa juga mampir sebentar ke tukang sayur buat beli bawang merah, putih, cabai hijau, jeung cabai rawit merah. Habis itu beli juga tomat, kemiri, bonteng, jeung terong buleud. Oh iya, Melisa juga punya stok jamur payung di rumahna. Jadi sekalian we atuh mau masak ya. Ayo Neng Melisa, bantuin motongin rebung nanya, biar emak yang ngulekin bumbunya. Makanan paling suka, yang disuka itu makanan Indonesia apa aja? Oh, saya suka semua makanan sama masak sama susu kelapa. Susu kelapa, santan, Santan. susu Ya. kelapa, santan. Santan. Akhirnya waktunya mah masak. Sekarang mah mau goreng dulu jengkol sareng peutuy. Nah, ini mah buat lauk tambahan biar bisa dicocol karena sambalnya. Kalau udah beres gorengnya, mah mau masak sayur rebungnya. Tumis dulu bumbunya sampai harum. Lanjut jamurnya udah bisa nyusul nih ya. Terakhir masukin rebung yang sudah direbus tadi. Sok tambahin air sesuai selera, oke? Alhamdulillah mah bisa nyajiin masakan ala Sunda buat saudara emak di Lombok. Pertama kali saya coba ini. Ini mah pisahnya kentang mah ini. Mirip kentang rasanya. Mirip ya? Oh, ini kasih pepper gum. Gimana Melisa? Lebih suka pete atau jengkol? Ye. Enak nggak? Apa? Mau beli lagi? Iya, boleh. Kalau mama jelas dua-duanya atuh. Apalagi peutuy sareng kulit-kulit nak. Top market top. Saus pisang. Yuhu sadeana. Hayu atuh temenin emak ke kebun. Seru pisan ieu mah ke kebun naik motor palang yang biasa untuk angkut barang. Jadinya teh emak boncengan di depan bukan di belakang. Hihi. Nah, abis cari rumput emak mau lanjut cari bahan masakan nih sadeana. Sadayana, emak lagi ada di kebun lagi. Mau ambil buah maja. Udah gede-gede, emak mau panen buah maja. Si buah maja iya emang kurang populer ya sadayana. Soalnya teh nggak ada yang jual di pasar. Cenah mah rasanya teh pahit, jadi kurang enak dimakan. Tapi di tangan mama pasti bisa jadi olahan nu spesial atuh. Sekarang emak mau petik yang gede. Yang gede aja. Gede sekali. Sekarang emak mau coba belah. Mau liatin seperti apa isinya. Ya. Buahnya keras banget. Tuh. Wow. Harus dipukul-pukul dulu ini mah. Baru pecah. Ternyata. Buat belah kulit buah maja iya butuh tenaga ekstra, soalnya teh keras pisan. Udah pakai pisau ge tetap susah. Nah, tinggal isi buahnya. Unik ya. Kalau rasanya gimana nya? Sekarang emak mau nyobain rasanya seperti apa.
Ternyata asam-asam pahit, asam-asam pahit. Terus berair lagi. Dan dari wangi itu nyengat. Tuh, mau bau apa ya? Nggak ada teksturnya. Lembut. Lembut banget. Ada bijinya. Kalau dikemut itu pahitnya kerasa banget. Pahit. Tapi enak, banyak airnya. Gening, pahitnya buah maja teh tak sepahit kata orang. Bahkan kalau sudah matang, rasa buahnya teh manis. Semanis senyum emak. Mama olah buah maja ini teh buat bikin kue. Tapi kalau cuma satu, atuh masih kurang, euy. Di atas banyak, tuh 1, 2 yang gede-gede. Sekarang mau naik. Pohon buah maja ieu teh lumayan tinggi, bisa sampai 20 meter. Untung mah jago manjatnya, jadi gampang atuh buat petikin buahnya. Tuh, mah udah dapat beberapa buah majanya. Saatnya pulang buat diolah. Nah, sadayana mah mau olah buah majanya jadi kue papais. Kalau biasanya papais pakai potongan pisang, sekarang mah ganti pakai buah maja. Untuk bahannya nggak susah tuh, cuma tepung beras, tepung jagung, gula pasir, garam, dan kelapa parut. Sambil nunggu si Neng marut kelapa, mablah dulu buah majanya. Tingali halus pisan si maja teh ya Neng ya. Tinggal pisahin isi buah dari kulitnya. Ma, itu rasanya kayak gimana, Mak? Rasanya enak, Neng. Manis tapi agak ada pahitnya. Tapi tenang, aman ini. Makanya Mak mau bikin makanan. Supaya buah majanya terasa nikmat, Mak pakai resep manisan. Masak buah maja sareng gula pasir sampai jadi karamel. Jangan lupa siapin santannya oge, biar gurih ya. Selanjutnya masukin semua bahan, lalu aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Oh iya, tadi emak teh pakai tepung jagung. Makanya adonan teh wajib dimasak heula sampai mengental sekitar 10 menit. Ini, Neng. Hati-hati, Ma, masih panas, Mak. Ya, sama nih. Sekarang kita yang 2 ya. Biar gampang, adonan teh harus segera dibentuk pas masih panas ya. Tong hilap kasih pewarna makanan. Saeutik we biar menarik. Nah eta, adonan sudah terbagi dalam 3 warna. Taruh di wadah nu terbuat dari daun ieu. Di tengahnya diisi dengan manisan maja yang tadi geus dimasak. Terus bungkus deh yang rapih. Kalau semua adonan sudah dibungkus, bisa langsung dikukus selama 30 menit. Papais majanya geus mateng nih sadayana. Aromanya menggugah selera tuh. Masakan apapun yang dikukus daun pisang selalu jadi favorit emak. Lembut banget teh. Enak, Mak. Aya gurih-gurihan ya, Mak. Tinu kalapa. Sama santan. Nggak cuma lembut dan gurih, kue papais majanya ge manis. Udah nggak ada lagi rasa asam pahit khas maja. Sadayana, bagi mama hidup teh kudu set-set. Pas ayah gawean, pas dititipin ponakan. Ya udah tuh, sekalian we mah ajak gitu. Hitung-hitung tenaga bantuan dadakan. Gimana sih, Mak? Sen kiri malah belok kanan. Ya, Mama tanya kasihnya ke sen kiri, biar kalian beloknya kiri. Mana ada yang kayak gitu, kalau sen kiri ya belok kiri. Ada. Ya ada. Gas, dah mau memeras lah. Aduh, hampura tukang. Mate teu sadar kalau salah arah lampu sennya. Mana tos marah-marah segala dehnya. Sadayana jangan di rumah ya, bisa bahaya apalagi kalau di jalan raya. Untung aja sama motornya di kebon. Neng pada ke mana? Mau ke warung, Mak. Ya, mending antar emak yuk. Ini mah udah kena jangkrik ke kebon. Ke kebon. Yuk. Ya udah, yuk. Bentar ya, emak mau parkir motor. Oh iya. Tunggu di depan ya.
Alhamdulillah, mak ketemu Neng Intan. Jadi bisa sekalian nyari jangkrik plus ngasuh ponakan-ponakan emak. Neng, titip diajarin ya cara nyari jangkriknya. Biar bocil-bocil teh nggak cuma pintar pelajaran tapi kenal oge sama potensi alam nu bisa dimanfaatkan. Ya. Senang pisan yuk, masa kali dayung segala tujuan berhasil dilewatin. Nah, kerjaan buat nyari jangkrik beres. Ponakan-ponakan lagi ikutan seneng atuh. Badannya pada sehat karena bergerak. Jangkrik nutos ditangkap pakai tangan, ditampung di wadah potongan batang bambu yang ujungnya disumpel sama daun pisang kering. Lamun kieu teh jangkrik masih bakal tetap hidup karena ada rongga udara. Lihat yuk, kita masak yuk. Yuk. Motoran udah, nyari jangkrik atos gitunya. Hayu barudak sekarang istirahat, mate mau masak buat makan siang yuk. Udah, sekarang kalian bersih-bersih dulu. Nanti Mak. emak masakin, nanti balik lagi ke sini ya. Iya, Mak. Sok. Makanan kesukaan barudak teh terkadang cuman menu sederhana aja. Jadi emak teh nggak pakai banyak bumbu macem-macem gitu. Cuman siapin beberapa bumbu bawang-bawangan, cabe, daun bawang, gula merah sama tomatnya. Nah, biar sadap emak juga tambahin oncom dan lenca. Biar kriuk-kriuk gurih gitu sadayana. Hayo Neng, kita gaskeun masaknya. Neng Intan siapin bumbu tumisannya. Ma mau bersihin jangkriknya dulu ya. Sebelum diolah, jangkrik dilepaskan dulu bagian sayap dan buntutnya. Soalnya bagian sayap dan buntutnya itu teh keras dan gak enak kalau dimakan. Tapi kalau yang didapat jangkrik yang masih muda, rasanya bakal lebih rausnya. Soalnya jangkrik muda teh belum punya sayap. Selain itu, dagingnya manis dan lembut gitu. Kalau sudah dibersihin, lanjut rendam jangkrik dengan air bersih. Biar sisa tanah dan kotorannya syuh hilang. Info nama di Google-nya sadayana. Jangkrik mengandung kalsium, zat besi, dan kalium yang bagus untuk mencegah gizi buruk pada anak-anak. Kalau buat orang dewasa mah, jangkrik teh bagus pisan buat mencegah penyakit jantung. Sambil nungguin jangkrik direndam, hayu intip Neng Intan yang lagi ngolah bumbu. Kumaha Neng, bumbu sareng bahan-bahannya udah pada beres belum? Ma mau mulai numis ini teh, bisi barudak pada kelaparan manten. Sebelum ditumis, jangkriknya emak goreng dulu sebentar ya. Biar makin garing dan kerenyes-kerenyes pas dimakan pakai nasi panas nanti. Gorengnya teh sebentar aja ya, kira-kira 15 menit dengan minyak yang rada banyak. Kalau udah garing, sok langsung ditirisin. Lanjut tumis bumbunya dulu ya. Oseng-oseng sampai warnanya berubah kecoklatan. Lanjut masukin irisan tomat, daun bawang sama daun salam biar aromanya makin harum. Nah, terakhir tambahin duet maut, oncom sama lencanya. Tumis-tumis bentar dan akhirnya tumis jangkrik oncom lenca ala emak enah udah jadi nih. Hayo Neng, kita panggil barudak biar pada makan gitu. Ma, udah belum, Ma? Udah lapar nih. Udah tuh Jang, sok pada duduk. Alhamdulillah barudak, udah pada nungguin ya dari tadi. Kasihan atuh pada lapar. Hayo Neng, bagiin sanguna. Emak teh paling seneng Jena kalau masak terus makannya pada lahap gitunya. Pasti ibu-ibu di rumah juga sama kan kayak emak. Mungkin gak semua orang suka makanan yang satu ini ya, tapi gak ada salahnya nyobain resep menu jangkrik ala emak enah ini. Dijamin nagih deh ya. Raos pisan atuh euy. Selamat makan sadayana. Sadayana, ayo atuh ikut sama emak cari bahan masakan di muara yang berlumpur. Asal tahan aja ya kalau kakinya kejeblos ke lumpur kayak emak nih. Aduh, berat banget nih. Aduh, susah. Lumpurnya dalam euy sadayana, sekali kejeblos susah pisan buat angkat sepatu. Akhirnya berhasil. Dapat lele, lelenya lele sepatu. Jadi hari ini rencananya saya mau jala ikan sama bapak. Lihat bapaknya tuh di situ. Katanya di sini banyak banget ikan. Kita lihat saja ya, ada apa enggak ikannya.
Sambil si bapak ngejala ikan, emak mau lihat ke tepi dulu. Siapa tahu nemu buah buat ganjel perut. Buat makan ya. Pucuk dicinta nipah pun tiba. Mau ketemu buah nipah kesukaannya emak nih. Tumbuhnya di sekitar hutan bakau atau wilayah pasang surut yang berlumpur seperti muara pantai. Saya mau mencoba untuk memisahkan buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Wah! Sepertinya ini agak mudaan nih. Sekarang kita akan coba belah. Oh. Coba nih. Wah, lihat nih. Masih susah. Lu lihat tuh. Nah, ini enak untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Rasanya kayak kelapa. Tapi kalau bentuknya mirip-mirip buah rambutan. Lihat tuh. Ini enak banget. Kalau begitu, emak mau cari lagi apa yang bisa dimasak dari muara ini? Wah, banyak banget taritip nih. Ini enak untuk dimakan. Nanti kita olah. Kita coba lihat ya isinya ya. Nah, biasanya itu dia menempelnya di karang-karang atau di bebatuan. Bisa juga di batang pohon seperti ini. Tuh. Wah, ternyata mudah nih diambilnya. Nggak susah. Meski bentuknya mirip oge dengan kerang, teritip ieu teh masuk dalam keluarga udang-udangan. Cenah mah ada lebih dari 100 jenis teritip yang ada di Indonesia loh. Meuni loba pisan euleuh. Taritip yang tadi saya mau bakar. Tangkapan emak hari ini teh hanya sedikit. Jadi teritip dan udangnya mau langsung emak bakar. Kita bakar. Sekarang tinggal menunggu taritipnya matang. Ini dia sadayana teritip bakar original alias tanpa bumbu. Mau tahu gimana rasanya? Nah, ini dia udah matang. Kita coba ya. Tapi ini masih panas nih. Sekarang kita lihat isinya ya. Nah, isinya seperti ini nih. Nah, tapi ini menurut saya ini masih kecil. Biasanya lebih besar dari ini. Tuh. Kita makan ya. Ih, masih panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, gurih banget. Nggak pakai bumbu aja udah raus pisan euy. Pasti karena teritip dan udangnya masih segar nih. Mantap surantap euy. Ayo atuh udang. Kan sabeangan ya. Mang. Kasianan puntennya. Ngomong-ngomong, sadayana tahu tuh mak mau panen naon. Dilihat sekilas mirip tanaman cabai ya, tapi yang satu ini buahnya bulet alias bulat. Nah, sadayana, sekarang itu emak mau panen lenca. Siapa yang doyan lenca? Kalau emak mah doyan pisan. Apalagi kalau di apa itu sambal, diuluk-utek deunya mangnya. Susah kesini aja. Coba deh dilihat sadayana. Tanaman lenca ini masuk dalam keluarga terung-terungan. Nama lainnya teh ranti atau terung hitam. Si lenca ini sukanya hidup di tempat terbuka yang terkena matahari secara langsung. Seperti di tempat mamang ini. Tah tingali banyak pisan kan pohonnya. Subur-subur lagi.
Masalah soal panen memanen mah aku sama si Mak kalau panen kurang dia bilang dulu. Dia sampai ikut. Awas kan. Yang besar-besar nyalinya. Dan memang segede-gede gini emang gak ada yang besar. Maksudnya jangan yang ngepas, jangan yang muda. Yang udah bijinya gede-gede. Kirain yang segede bola, enggak ada Mak. Duh, baru panen aja emak udah ngacai. Ngebayangin makan lenca pakai sambal dan ikan asin. Pasti raus pisan euy. Sadayana, nih yang warna-warna udah ungu kayak gini nih, emak ambil satu aja ya. Nah, yang udah warna kayak gini nggak diambil, soalnya di pasarnya tuh kurang laku. Ada yang suka nanyain tapi jarang, nggak kayak yang masih hijau kayak gini nih. Nih guys, saya emang ngambilnya yang bawah-bawah tuh, jadi nggak terlalu kepanasan. Di bawah juga banyak, soalnya saya lagi proses pemutihan jadi agak menghindari kepanasan. Emak seneng pisan euy kesampean oge emak dikasih lenca. Mana banyak euy ngasihnya. Hayu sadayana ikut emak masak. Ini dia lenca yang tadi dikasih sama si emak. Katanya si buruh ngalah metik. Adanya? Burunya Pak? Nah seperti biasa, kalau soal metik mah kita mah urusan adani, mangga. Kalau sama perbumbuan aja. Emak lagi nggak punya stok ikan asin di rumah, jadinya pakai cumi asin aja. Sama-sama enak atuh ini mah. Sementara emak ulek bumbunya, ada nih kebagian petikin lenca. Semangat mesti rajin atuh bantuin emak masak. Jangan cuma bisanya ngabisin makanan aja. Lanjut lencanya dicuci bersih ya sadayana. Terus emak goreng heula cumi asinnya. Nah sebelum numis kita goreng dulu cumi asinnya. Setelah itu baru goreng sambil numis. Nah, minyak sisa goreng cumi tadi, emak pakai buat tumis bumbunya nih, biar makin sedap. Kalau bumbu udah wangi, emak masukin cumi asin gorengnya. Kemudian nyusul lencanya. Kasih sedikit air ya, biar lencanya empuk dan bumbunya meresap. Kita tunggu matangnya aja. Kalau airnya sudah mulai menyusut dan lenca udah lunak, tandanya udah bisa diangkat nih sadayana. Tumis urut ini dia tumis urut kotak lenca sudah matang. Sekarang emak mau makan. Dan Cuminya ini Mak. ada kan urut kotak itu pakainya kalau nggak oncom tempe. Emak pakainya Cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak banget. Duh, nikmat pisan ini masa Dayana, bikin lupa sama cicilan saking enaknya. Rasa lenca yang sedikit pahit ketemu asin cumi dan pedesnya cabai, bikin ketagihan euy, bikin pengen nyuap terus. Sedikit agak Baik ya. tir. Ya benar. Siapa tadi yang nembakannya? Tapi walaupun rasa lenca itu ketir, banyak yang suka. Menu sederhana seperti ini memang juara ya sadayana. Bahannya biasa saja tapi rasanya luar biasa. Hayu sadayana yang belum ada ide mau masak apa siang ini, sok atuh cobain resep lenca dari emak. Dijamin raus pisan.